Assalamualaikum abang-abang semua. Kali ini saya akan memperbaiki TV LED Samsung 49 inci itu dengan keluhan ada suara nggak ada gambar. Di sini saya akan memberitahukan cara bongkar pasang dulu, yaitu pertama membuka casingnya, cara membuka casing. Kemudian nanti saya akan memberitahukan juga cara pasangnya. Simak saja videonya. Video ini sangat lengkap, cuman videonya itu saya percepat supaya durasinya nggak terlalu lama. Oke. Oke, di sini saya coba perlihatkan itu keluhannya seperti ini ya. Dia kalau di depan terlihat gambarnya agak samar-samar. Itu kelihatan gambarnya agak samar-samar. TV ini hidup, cuman ya ada suara, nggak ada gambar. Terlihat ya gambarnya. Oke, kita lanjut sekarang bongkar dulu casingnya. Oke, ini di sini kita bongkarnya itu dengan menggunakan obeng minus ukuran kurang lebih 3 atau 4 inci ya, supaya bisa masuk ke dalam klip dalam casingnya. Dan di sini kita masukkan full ya obengnya, dan kita songket ke atas melewati klipnya supaya casingnya ini bisa terbuka ke atas ya, keangkat gitu maksudnya. Karena ini kan TV-nya nggak pakai baut, jadi ya cara bongkarnya seperti itu. Masukkan obeng full ya, ukuran 3 atau 4 inci supaya enak ya nyongket ke atasnya. Untuk cara ini cara yang sering saya lakukan ya. Untuk mungkin teman-teman yang lain ada cara-cara yang lain yang lebih bagus ya, di share aja ke kita. Kalau yang bermanfaat kita tampung. Tapi dalam mencongkel hati-hati ya, untuk di bagian bawah itu kan ada kop, jangan sampai terkena kopnya. Akibatnya sangat fatal, bisa koyak kantong mas bro, mengganti jadinya. Oke, kita ukur dulu ya, mana tahu bukan dari backlight atau dari power supply-nya, bisa juga. Tapi di sini udah saya pastikan memang power supply-nya nggak bermasalah. Di sini memang masalahnya itu di backlight-nya ya. Oke, untuk teman-teman yang udah pernah bongkar Samsung yang model LED ya, yang tipe terbaru, tipe UN ya kalau nggak salah, itu biasanya mika dalamnya itu sering kayak cacat ya, kayak terlalu panas, terkena panas jadi agak meleleh dia. Jadi walaupun kita ganti backlight nantinya, dia biasanya ada minusnya, itu gambarnya nggak terlalu cantik, cacat dia. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya kan mika itu nggak ada dijual kalau nggak dari kokangan ya, biasanya nggak ada, jadi ya paksa kita ganti aja walaupun cacat. Videonya memang agak saya percepat supaya durasinya itu nggak terlalu lama, nanti teman-teman bosan, karena ini aslinya sih videonya itu hampir sejam lebih. Untuk teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu, jangan lupa like dan komen jika bermanfaat.
kita buka dulu casingnya ya. Disitu banyak klip, jadi waktu kita buka itu pakai obeng minus ya, obeng minus kecil. Usahakan jangan sampai waktu menyongket jangan sampai terkena kaca panelnya, panel LCD nya, bahaya mas bro. Kalau sampai kena LCD nya, aturannya kita dapat duit malah jadi bonyok, ganti jadinya. Yang penting yakin, bismillah, teliti, lihat presisi, bener-bener jangan ngasal. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa. Untuk unit yang saya tangani ini itu pasien dari bengkel ya, dari bengkel teman. Kebetulan biasanya bengkel ini yang nanganin saya, karena teman yang lain biasanya nanganin TV tabung atau sound lah ya, speaker salon aktif. Untuk khusus TV LED ya biasanya kalau nggak saya, bapak itu yang baju biru. Bengkel kita itu lokasinya di Helvetia ya, Medan ya, Sumatera Utara. Nama bengkelnya Dipa Elektronik. Posisinya itu di Simpang Jipur Helvetia ya, yang bisa mengarah ke Kapten Muslim juga. Biasanya saya ke bengkel ini tuh ya sekitaran agak sore ya, setelah pulang job, selesai job saya ke bengkel ini. Kalau misalnya ada job ya saya langsung ke sini aja. Kalau misalnya di bengkel ini nggak ada job ya langsung balik ke rumah. Oke, dalam pengangkatan panel ini harus hati-hati ya, ngeri. Wedine kok pecah. Kita lepasin dulu klip-klipnya. Frame untuk dudukan panel LCD dilepasin. Untuk mengangkat mika ya, mika jernihnya itu yang di bawah panelnya. Harus benar-benar sabar mas bro. Ini kebetulan partnya itu udah dibeli dulu ya, walaupun kepastiannya belum pada LED-nya, tapi kita udah pesan dulu. Takutnya nanti waktu setelah kita cek memang LED-nya barangnya itu belum ada, jadi kita pesan dulu aja. Karena ini unitnya itu datangnya 3 hari sebelumnya ya, 3 hari sebelum pembongkaran ini. Itu ngangkatnya pakai tangannya itu ditaruh sarung plastik ya, supaya apa, supaya mikanya itu nggak terkena tangan. Karena kalau terkena tangan biasanya itu bercak tangan nanti waktu waktu di posisi udah terpasang semua, biasanya itu ada bercak tangan kalau nggak pakai sarung tangan. Oke, ini dia ya, LED-nya itu gosong. Ternyata memang bener LED-nya itu kelihatan gosong ya.
Biasanya ini gosong ini satu penyebabnya karena dia pengaturan pada backlightnya itu terlalu tinggi di menunya, cahaya latar itu terlalu tinggi, jadi tegangan yang menuju ke lampu itu terlalu besar sehingga lednya itu bisa panas ya, panas jadinya itu gosong. Makanya kalau kita punya TV LED, usahakan itu pengaturan di cahaya latar kalau bisa di minimum lah ya. Oke, ini kita udah pesan sih, memang udah pesan lampunya. Biasanya saya kalau untuk kerusakan lampu-lampu LED ini, untuk yang inci-inci besar itu biasanya saya nggak buka dulu Mas Bro, nggak buka unit dulu, saya cuman lihat tipe aja, tipe modelnya, kemudian saya cek partnya di Google atau di agen. Kalau misalnya ada, baru langsung saya pesen. Setelah barang nyampe baru saya berani bongkar. Gitu sistem kerja saya sih kalau inci-incinya yang agak besar, karena takutnya kalau misalnya kita bongkar dulu dan melihat lednya, nanti resikonya besar Mas Bro. Karena apa, kita udah bongkar dulu ya kan, udah bongkar dulu panelnya, udah kita bongkar semua, toh lednya nggak ada dijual, toh kita pasang lagi balik. Bagus kita cek tipe yang ada di belakang itu, di belakang casingnya kan ada tuh tipe misalnya 43UN sekian gitu kan, kita cek aja di Google atau di agen barangnya ada nggak. Kalau misalnya ada ya langsung aja kita pesan, tapi pastikan dulu ya memang backlightnya, kalau enggak ya jangan pesan. Ataupun kita buka unit tapi jangan membuka panel kalau sistem kerja saya ya, karena kalau udah bongkar pasang panel tuh ya, kalau bagi saya risikonya lumayan agak besar sih bagi saya. Mungkin teman-teman yang lain ada cara yang lain ya, masing-masing teknisi itu beda cara sistem kerjanya. Kalau biasanya saya cek tipe, datanglah misalnya ke rumah user ya kan, cek tipe, kerusakannya ada suara nggak ada gambar, kita center itu di, walaupun samar-samar kan biasanya terlihat, biasanya tuh ya kemungkinan udah pasti backlight. Atau untuk memastikannya kita buka dulu casingnya, kita cek power oke. Kan kita bisa cek tuh di soket lampu ya, kita ukur aja pakai tester backlight. Kalau memang backlightnya putus, kalau saya sih biasanya nggak buka layar dulu, saya langsung cek tipe, cek di Google atau cek di agen, barang ada langsung pesan, nggak berani bongkar dulu Bro. Jadi begitu barang sampai baru langsung kita bongkar aja lampu backlight di TV nya, tinggal langsung pasang kan, nggak dua kali kerja bongkar pasang layar. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Itu waktu pemasangan lednya harus nyentuh ke dinding pendingin, jadi saya tekan ke dalam supaya dia bisa kena ke pendinginnya ya, jadi dia lampunya itu nggak ngambang dari atas pendinginnya, jadi dia bisa lebih dingin ya, karena kena ke bagian pendingin bawah daerah lednya.
Oke, ini sudah kita tes langsung backlightnya tanpa layar, udah hidup ya lampu backlightnya, udah hidup, jos lah. Tinggal pasang balik mikanya, mika bawah. Nah itu kan terlihat tuh di bagian bawah tuh mikanya kan agak cacat tuh ya, karena terkena panas dari lednya. Lihat tuh di bagian bawah ada gerigi-gerigi ya, bekas tembusan led meleleh dia. Oke, kita pasang premnya, prem layar bagian bawah. Ini memang untuk suara audionya ini memang saya edit ya, karena kan antara video dan suara itu enggak sinkron. Jadi kalau videonya itu dipercepat nanti suaranya enggak sinkron, jadi saya suaranya saya edit biar sinkron dia. Jadi saya hanya menjelaskan detail-detail poinnya aja, cara-caranya begitu mas bro. Kalau mengandalkan suara video rekaman aslinya itu kayak mana ya, karena kalau di videonya dipercepat tuh suaranya berserak mas bro, kayak kaset macet nanti dia. Oke, lanjut pemasangan mika ini mika atasnya, kertas atasnya ya. Sebelum memasang panelnya ya pasang dulu kertas atasnya ya, baru selanjutnya pasang panel. Susunannya jangan sampai terbalik nih, kertas-kertasnya ini biasanya kalau terbalik cahayanya itu berserak ya mas bro, nggak bagus deh jadinya, nanti cacat kayaknya. Oke, lanjut kita pasang panelnya. Perhatikan sudut-sudutnya ya, jangan sampai dia di atas frame ya, karena kalau di atas frame maksudnya di atas sudut frame ya, di atas sudut ya, di atas sudut apa-apa tuh nggak pas dimasukkan di apanya, titik bawahnya itu ya, di samping frame. Karena kalau kita pasang di atas framenya atau kayak mana ya, di kacanya itu kena ke siku, nanti waktu kita pasang ini frame apanya ini, casing atasnya itu waktu kita tekan takutnya nyentuh ke kaca, karena posisi panelnya itu enggak pas, nyenggol ke panel, ketekan retak mas bro, bongko bonyok mas bro. Jadi perhatikan sudut-sudutnya, sudut-sudut panelnya harus benar-benar masuk ke dalam frame panel ya, supaya enggak lari dari jalur. Karena kalau lari dari jalur panelnya itu nanti waktu neken casing depannya bisa kena ke panel, retak mas bro, bonyok. Intinya hati-hati mas bro, teliti. Oke, lanjut pasang balik.
pasang fleksibel ke layar dan ke mainboard. Oke, kita testing. Itu mas bro, gambar metu, pasang speakernya. Testing lagi, ternyata oke. Lanjut pasang casing belakang. Situ ada klip-klipnya ya mas bro, jadi nekannya itu sampai bunyi krak krak krak. Nah, itu tandanya klipnya ngunci, karena dia nggak pakai baut ya, jadi model klip. Oke, ini kita tes unit. Nah, itu kelihatan kan mas bro, gambarnya nggak sempurna atau ada cacat ya. Terlihat di bagian bawah agak terlalu terang sedikit, karena itu tadi mikanya itu udah cacat karena apa, lonyet ya dari lampu yang gosong itu. Tapi ya mau gimana lagi, mau diganti mikanya nggak ada jual, kalaupun ada itu biasanya dari kokangan. Oke, itu dia hasilnya mas bro, lumayan lah ya kan, lumayan agak bagus. Oke, ini dia untuk pengaturan apa ya, cahaya latarnya. Kita kalau bisa posisinya itu minimum supaya enggak apa ya, tegangannya itu enggak over ya ke lampunya, jadi lampunya itu enggak panas, enggak cepat rusak. Itu dia egonya kita setel ke rendah aja. Untuk lampu latarnya sih sebetulnya udah pas deh, yang penting jangan terlalu full. Oke mas bro, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.